Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Anak-anak, di video hari ini, video kedua ini, Pak Guru mau menjelaskan materi lanjutan dari bab 1 kemarin, yaitu pola bilangan. Baik anak-anak, mari kita sebelum melanjutkan ke keterangan, saya minta dulu disimak dan dipahami. Apabila ada kekurangan atau tidak paham, tidak mengerti, anak-anak bisa japri atau hubungi langsung saya di WA nomor yang tertera di grup. Baik anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, ini anak-anak, barisan dan deret aritmetika. Barisan dan deret aritmetika berarti ada dua di sini anak-anak, ada dua materi, yaitu barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, ayo kita pelajari dulu anak-anak. Barisan aritmetika. Apa barisan aritmetika ini? Nah, barisan bilangan yang setiap suku, kecuali suku pertama, anak-anak, diperoleh dari suku sebelumnya. Ditambah dengan bilangan yang tetap. Jadi, tiap suku itu ditambah dengan bilangan yang tetap dengan suku sebelumnya, kecuali suku yang pertama. Contohnya seperti ini anak-anak. 2, 5, 8, 11, 12. 2, 5. Dapat 5, dapat dari mana? Berarti di sini lihat dulu. Nah, berarti di sini sekiranya 5 berarti tambah 3. Sekiranya 8 berarti tambah 3. 11 tambah 3 dan seterusnya. Nah, kalau penambahannya itu tetap, anak-anak, ini disebut dengan barisan aritmetika. Gitu ya. Jadi kalau di sini 2 ke 5 itu tambahnya 3, 5 ke 8 itu tambahnya 6. Nah, ini bukan barisan aritmetika namanya. Nah, bentuk umumnya ini. Bentuk umum barisan aritmetika yaitu A ditambah A tambah B tambah A tambah 2B, A, 3 tambah B, dan seterusnya seperti itu anak-anak ya. Keterangannya. Untuk A, ini adalah suku ke-1, maksudnya A ini anak ini. Nah, 258 ini adalah A ini anak, suku ke-1 atau suku pertama, atau juga disimpulkan dengan U1. Jadi 2 ini U1, 5 U2, 8 U3, 11 U berapa anak-anak? Iya, betul U4. Dan 14 U15 dan seterusnya UN, maksudnya UN nanti yang ditentukan suku seterusnya. Nah, ini apa ini? B, beda atau selisih. Maksudnya yang mana? Nah, antara 2 dan 5 itu berapa selisihnya? Berapa? 3 ya? Iya, benar. 5 ke 8 selisihnya 3. 8 ke 11, 3. 9 ke 14, 3. Nah, kalau selisihnya atau di lambangnya di sini simbol B, maka kalau bedanya atau selisihnya itu sama, maka ini disebut dengan barisan aritmetika. Ingat-ingat, catat. Kalau selisihnya itu tetap, maka itu disebut dengan apa? Barisan aritmetika. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan soal, anak-anak pasti butuh yang namanya rumus. Nah, ini rumus suku ke N. Suku ke M berarti suku ke berapa? Ini ya, rumus suku ke N. N itu berarti suku ke berapa? Suku ke-5, suku ke-3, suku ke-1, 2, dan seterusnya. Barisan aritmetika. Nah, ini rumusnya anak-anak. Jadi UN sama dengan A tambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung kali B. UN. Nah, UN ini adalah suku ke N. UN ini adalah suku ke N, anak-anak. Sama dengan A, itu adalah suku ke-1 atau suku pertama. N itu adalah suku yang ditentukan. Kalau suku ke-5 ya 5 kurangi 1, B itu adalah selisih. Lanjut. Nah, kita masuk contoh soal, anak-anak.
Aduh, gimana Pak? Sulit nggak? Insya Allah nggak, selama anak-anak bisa memahami. Nah, contohnya ini, suku ke-15. Suku ke-15, yang ditanya adalah suku ke-15. Maksudnya Pak, dari barisan 2, 5, 8, 9, 14. Ini ada berapa suku anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya suku ke-5 di sini yang diketahui, yaitu 14. Nah, kalau suku ke-15 berapa? Ya berarti anak-anak harus lanjutkan sendiri. Kalau secara manual berarti 2 ke 5 selisihnya berapa? 3, 5 ke 8, 3 terus seperti itu ya. Nah, sesuai dengan contoh tadi. Nah, ini kalau manual ya anak-anak kerjakan ya selalu ditambahkan 3 terus. Maka panjang anak-anak penyelesaiannya. Nah, yang ditanya suku ke 15. Gimana caranya? Kita menggunakan rumusnya. Di sini yang sudah ditulis rumusnya tadi. UN sama dengan A tambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Betul. Nah, ini cara penyelesaiannya. Untuk A berarti untuk A ini jawabannya pilihan ganda anak-anak. Oke, suku ke-15 dari barisan 2, 5, 8, 9, dan 14 adalah di titik A. Apakah 41? B. Apakah 14? C. Apakah 45? D. Apakah 47? Nah, pembahasannya ini anak-anak. Barisan di atas adalah barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih yang konstan atau yang sama. Kok bisa sih Pak? Iya, coba 2 ke 5 kan 3, 5 ke 8, 3, 11 ke 14, 3, 8 ke 11 juga 3. Nah, suku ke 15 berapa? Ini pembahasannya anak-anak. Caranya diperhatikan. Suku pertama, A atau U1, yaitu 2. Betul kan? Nah, terus beda atau B. Ini kalau mencari beda, anak-anak juga bisa menggunakan U2 dikurangi U1. U2-nya 5, U1-nya adalah 2. Berarti selisihnya adalah 3. Terus, suku ke-15 berarti UN. Nah, N-nya diganti 15. Berarti U15. Nah, ini rumusnya anak-anak yang barusan dikasih tahu kan? UN sama dengan A tambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Ini rumusnya ya. Ini ingat-ingat ini rumusnya aritmatika. Barisan aritmatika. Lanjut. Nah, UN. Nah, ini UN-nya sudah. UN-nya adalah 15. Berarti UN N-nya diganti U15 sama dengan A-nya adalah 2 tambah buka kurung N-nya adalah 15 sama anak-anak. Antara N dalam kurung dengan N yang di luar untuk UN itu sama. Ya. Kalau sini N-nya 15 berarti N-nya dalam kurung 15. 17 ya diganti 17 dan seterusnya. Dikurangi 1B selisihnya adalah 3. Oke. Nah, maka penyelesaian di sini adalah 2 tetap ditambah 15 dikurangi 1 14 kali 3. Nah, berarti 2 ditambah 14 kali 3, 42. Hasilnya 44. Berarti jawabannya apa di sini, anak-anak? Ya, jawabannya adalah B. Paham ya? Gimana, paham kan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, karena contoh soalnya sudah selesai, maka saya minta anak-anak untuk ngerjakan ini di rumahnya. Ini soal 1. Suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, titik-titik adalah titik-titik. Dan seterusnya. Ayo berapa? Suku ke-45 ini diketahui hanya berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya diketahui 5 suku. Suku pertama 3, 2, 7, 3 itu 11, suku ke-4 itu 15, suku ke-5 itu 19, dan seterusnya. Suku ke-45. Berapa kira-kira di sini hasilnya?
Oke. Nah, ini anak-anak dijawab. Tulis soalnya ini, dikerjakan. Harus ada pembahasannya, ada penyelesaiannya. Gitu ya. Itu soal pertama. Yang ditanya adalah suku ke-45. Wow. Ini soal kedua, anak-anak. Suku ke-50. Berarti UN 50. Dari barisan bilangan 20, 17, 14. Ini 11 anak-anak ya. Ini 11. Maaf, ini 11. Ini seharusnya nyambung. Ini 11, 8. Nah, ingat 17 ke 14 itu berapa anak-anak selisihnya? 14 ke 11 itu berapa selisihnya anak-anak? 11 ke 8 itu berapa selisihnya? Ingat. Ini selisihnya, ini dari 17 ke 8 di sini turun ya. Bukan naik. Nah, oke. Berarti selisihnya ditambah atau kurangnya anak-anak? Dikurangi. Coba lihat soalnya nomor 1. 3, 7, 11. 3 ke 7 naik ya, 7 ke 11 naik terus. Berarti selisihnya ditambah. Nah, soal yang kedua. Berarti 20, 17, 14, ini 11 anak-anak ya. 11, 8. Berarti turun ya? Turun. Berarti kalau turun, selisihnya berarti, ayo, berapa? Pikirkan ya. Oke, ini hasilnya. Pilihan gandanya A, apakah min 167, B, atau 127, C, 127. Saya ulang lagi, A, min 167, B, min 127, C, positif 127, yang D, 167. Oke, ditulis anak-anak soalnya. Setelah ditulis, baru dikerjakan. Sudah? Oke, lanjut. Materi selanjutnya tadi adalah barisan aritmetika. Menentukan menentukan suku keberapa atau suku yang ditentukan itu nilainya berapa. Nah, selanjutnya ini. Materi selanjutnya yaitu adalah deret aritmetika. Apa deret aritmetika, anak-anak? Coba dipahami. Adalah jumlah N. Suku pertama barisan aritmetika. Maksudnya, anak-anak, jumlah dari suku pertama sampai suku yang terakhir. Itu jumlah. Kalau tadi kan menentukan sukunya. Suku kelima itu berapa? Suku ke-8 berapa? Gitu ya. Kalau ini dari suku, kalau sudah ketemu suku pertama sampai terakhir, ini baru dijumlah. Namanya adalah deret. Nah, deret aritmetika itu berarti penjumlahan dari dijumlah dari suku pertama sampai suku terakhir. Nah, penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Jika U1, U2, U3, titik-titik UN, maka U1 itu sama dengan, ditambah ya, tambah U2, tambah U3, tambah U sampai U yang ditentukan itu adalah berapa. Nah, ini disebut dengan deret. Sekali lagi, kalau deret itu adalah iya betul, dijumlah dari suku pertama sampai suku terakhir. Lanjut. Nah, untuk memudahkan penyelesaian, anak-anak juga bisa diselesaikan menggunakan rumus. Ini rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika. Nah, ini rumusnya. Sn ini adalah jumlah N suku. Dan lagi, N ini adalah jumlah N suku. Itu Sn sama dengan N per 2 dikali, ini kali ya nanti ya, buka kurung atau kurung buka, 2A ditambah kurung buka N dikurangi 1
kurung tutup B. Ini rumusnya. Atau juga anak-anak menggunakan ini. Sama aja. Sn sama dengan N per 2 kurung buka A ditambah UN. Nah, UN masih ingat kan? UN ini ada rumusnya loh. UN itu gimana rumusnya? Nah, UN itu adalah rumus apa UN ini? Rumus apa? Barisan aritmetika. Rumusnya gimana? A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Gitu ya. Tapi ya kalau saran saya, anak-anak mending langsung ini aja, biar tidak mencari 2 kali rumus UN-nya. Gitu ya. Baik, lanjut. Ini keterangannya, anak-anak. Sn menyatakan jumlah suku ke N. Sn itu adalah menyatakan jumlah suku ke N. A adalah suku pertama, anak-anak. Nah, ini A ini adalah suku pertama. UN, kalau UN ini menyatakan nilai suku ke N. Nah, ini rumusnya yang ditulis rumusnya. Terus B itu adalah nilai beda atau selisih. N-nya itu adalah menyatakan banyaknya suku. Gitu ya. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Ini contoh soalnya, anak-anak. Jumlah 7 suku pertama barisan bilangan 5, 9, 13, dan seterusnya. Ini yang diketahui hanya 3 suku. 5, 9, 13. Kalau ada 7 suku, itu berapa jumlahnya? Berarti 5 tambah 11 tambah 13 tambah berapa lagi di sini sampai suku ke 7. Wah, kalau dihitung manual, panjang anak-anak. Caranya gimana? Ayo kita gunakan rumus. Let's go. Apakah jawabannya 121, atau 119, 115, atau 105 jawabannya? Nah, ini pembahasannya. N ini adalah 7. Jumlah 7 suku, berarti N itu adalah suku ke-7. Oke, A-nya adalah 5. B selisihnya adalah 4. 5, 9, 4, 11, 9 ke 13, 4. Itu selisihnya. Maka, rumusnya ini. Sn sama dengan N per 2. Ini agak ngangkat anak-anak. Sn sama dengan N per 2. Buka kurung 2A tambah N dikurangi 1 B. Ini kan rumusnya anak-anak ya, yang sudah ditulis. Oke, maka kita masukkan ke rumusnya. Sn, N-nya adalah 7, diganti sama dengan N per 2. Ini diganti juga anak-anak ya. Setelah lagi diganti anak-anak ini. Nah, N-nya ini harus diganti. N-nya adalah 7. Maaf, belum 40 ganti di sini. 2 kali A-nya adalah 5, N-nya adalah 7. Di sini juga 7 seharusnya. Dikurangi 1 tambah B. Nah, ini 3,5. Dapat dari mana anak-anak 3,5 ini? Nah, betul. Dari N. N-nya di sini adalah 7. 7 dibagi 2, 3,4. 3,5. Ini kali 2 kali 5, 10. Tambah 7 dikurangi 1, 6. Kali 4, 24. Berarti 10 tambah 24, 34 kali 3,5. Hasilnya 119. Maka jawabannya ini. Gitu. Gimana? Paham anak-anak? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau ada pertanyaan nanti anak-anak bisa langsung tanya ke grup. Itu ya. Dan selanjutnya. Nah, ini soal ketiga. Tadi soal 1, 2, dan ketiga. Nah, ini soalnya. Jumlah semua suku pada barisan bilangan 6, 11, 13.
Suku pertama 6. Selisihnya berapa ini? 6, 11, ke 13 ini selisihnya berapa? Nah, ini ada 46. 46 ini apa 46? Nah, berarti anak-anak tanpa mencari pakai rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 buka kurung berapa? Ya, dilihat lagi di atasnya, dilihat lagi di atasnya, dilihat lagi di atasnya. Nah, itu ada barisan aritmatika ada 2 lah ya rumusnya. Nah, anak-anak bisa menggunakan yang rumus yang kedua. 46 itu adalah nilai UN. Gimana? Bisa? Insya Allah bisa. Apakah jawabannya di situ A234, 226, 208, atau yang D190? Udah? Nah, anak-anak dikerjakan ini di lembaran, lalu dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan di grup. Udah, anak-anak? Ada pertanyaan dulu? Bisa langsung dihubungi lewat grup. Nah, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan anak-anak mengerjakan dengan benar. Dan ingat, tolong kerjakan yang rapi. Materi ditulis, soal ditulis, dan pembahasannya juga. Ingat, di tugas pertama materi dikerjakan, materi ditulis, tugasnya tidak dikerjakan, maka itu nilainya tidak ada, gitu ya, atau kurang. Maka saya minta pada anak-anak materinya ditulis, atau ini bisa di screenshot atau di print, lebih bagus materinya, lalu soalnya ditulis juga dan dikerjakan di lembaran. Begitu anak-anak ya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, anak-anak juga selalu sehat, dan keluarga juga selalu sehat. Terima kasih, dan pasien akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.